Kami lanjutkan perbincangan bersama Aisnina Azahra dan ibunya Daru Setiorini. Bergabung pula saat ini Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam Pak Nofrizal. Selamat malam Mbak Sofi. Ini kayaknya Pak Nofrizal harusnya pernah ketemu dengan Nina ya Pak ya? Sudah pernah Mbak. Sudah pernah? Satu forum juga bersama-sama. Oke, apa yang pernah diperbincangkan, lalu apa yang sudah dilakukan oleh KLHK terkait isu yang jadi perhatian utama Nina, yaitu sampah plastik? Terima kasih Mbak Sofi, selamat malam para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Pertama tentu apa yang dilakukan Nina dan dicapai Nina ini sesuatu yang membanggakan tentunya buat remaja-remaja di Indonesia, generasi Y, generasi Z tentunya. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi tentunya buat kaum milenial ini, sehingga bisa menjadi membangun kesadaran kolektif yang sama dengan apa yang dilakukan juga oleh Nina. Apa yang disuarakan Nina ini sebenarnya merupakan kerisauan semua remaja di seluruh dunia, Mbak Sofi. Karena ini memang persoalan sampah plastik adalah persoalan global. Pemerintah merespon ini dengan cepat. Pertama adalah Bapak Presiden sudah menetapkan tahun 2025 Indonesia harus mengurangi 70% sampah plastik laut. Dan ini langsung dikeluarkan dalam bentuk Perpres 83 tahun 2018. Okay. Dan selama 2 tahun ini kita bisa lihat progresnya juga sudah mengurangi 15,2% sampah plastiknya, Mbak Sofi. Oke. Nina, apa yang Nina bisa tanggapi tentang rencana pemerintah 70% mengurangi sampah plastik di laut pada tahun 2025? Ya, tanggapan saya ya bagus. Pemerintah sudah mau memprioritaskan ya, sudah mau membahas tentang itu sampah plastik. Karena memang kalau sekarang lingkungannya sudah tercemar berat oleh plastik, nanti pasti kalau lebih parah, lebih rusak generasi muda, generasi saya yang akan merasakan dampaknya gitu. Jadi ya, dan juga tuntutan saya kepada Pak Presiden yaitu untuk saya ingin Indonesia untuk stop mengimpor sampah plastik dari negara-negara maju dan membuat peraturan ya untuk memilah sampah sendiri dari negara kita masing-masing. Karena kita kan tidak mempunyai kapasitas gitu ya untuk mengolahnya. Kita sudah punya banyak sekali masalah tentang sampah ya. Jadi dan kapasitas daur ulang di negara kita sangatlah kecil, sangatlah sedikit. Di Indonesia juga sama, sampah domestik kita juga masih banyak yang belum terkumpul. Baik. Dan ya saya harap kita bisa berhasil mengurangi sampah plastik di lautan. Oke. Ini disampaikan oleh Nina, ini juga sudah disampaikan beberapa kali di berbagai forum. Tapi Pak Nofrizal, yang butuh kita tahu, kenapa sih kita masih impor sampah dari negara maju? Begini Mbak Sofi, regulasi kita, undang-undang kita sebenarnya itu melarang impor sampah, itu tidak diperkenankan. Yang kedua juga impor limbah bahan berbahaya beracun tidak diperkenankan. Yang diperkenankan itu adalah impor bahan baku. Jadi yang diimpor itu sebenarnya adalah scrap sebenarnya. Cuma memang dalam mengimpor scrap kertas, scrap plastik, itu impurities-nya adalah sampah rumah tangga dan limbah mungkin ada limbah B3. Itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa? Karena industri kertas kita itu memang membutuhkan bahan baku yang cukup besar. Mungkin 8 juta ton dari sampah kertas terpilah setiap tahunnya. Juga tidak adakah cara untuk kemudian bisa mencegah ini atau paling tidak meminimalisasi begitu? Pertama, dalam tahun 2019 kita sudah merespon dengan cepat. Ada perubahan regulasi seperti yang disampaikan Nina tadi. Sekarang maksimal impurities-nya itu liputan itu cuma 2%. Yang kedua ada persoalan penegakan hukum juga. Dan juga kita sedang membuat roadmap ini Mbak, penyediaan bahan baku industri daur ulang dari dalam negeri. Sehingga kita membuat dalam 10 tahun 2030 kita harapkan semua industri daur ulang kertas, daur ulang plastik, bahan bakunya dari dalam negeri. Sehingga memang perlu kita bangun ekosistemnya, mulai dari hulu sampai ke hilir itu Mbak dengan baik. Salah satunya ya upaya memilah sampah dari rumah itu harus menjadi kesadaran kolektif orang Indonesia harusnya.
Saat ini apakah itu sudah jadi kesadaran kolektif, Pak Nofrizal? Yang ingin saya sampaikan adalah trennya membaik, Mbak. Trennya itu membaik. Nah, mungkin Mbak Sofi bisa lihat sekarang industri social entrepreneur yang sifatnya startup itu muncul di mana-mana sekarang. Kita tinggal buka aplikasi, kita udah pilih sampah di rumah dijemput, banyak sekarang. Kemudian juga kita sudah menyiapkan juga regulasi untuk mendorong gerakan partisipasi publik seperti bank sampah, termasuk sektor informal kita siapkan. Oke. Indikasinya dalam 4 tahun ini itu terjadi peningkatan dari 3% menjadi 14%. Baik. Saya pikir ini sesuatu tren yang membaik tentunya, Mbak. Oke, Nina tentu sudah mendengar jawaban dari Pak Nofrizal. Mungkin sudah ada progres, tapi pasti kalau Nina belum puas dong ya. Maunya sesegera mungkin, sesebanyak-banyak mungkin sampah plastik nggak ada gitu ya? Benar banget. Dan mungkin kayak sistem pengolahan dan pengumpulan sampah yang disebutkan oleh Pak Nofrizal tadi, mungkin itu hanya berlaku di kota saja ya Pak ya, pusat kota ya. Nah, di desa-desa terpencil juga butuh, Pak. Jadi harus menyebar ke seluruh tempat, bukan di pusat kota saja. Justru karena Nina berangkat dari melihat dengan mata kepala sendiri di lingkungan sekitar, itulah yang menyebabkan adanya kepedulian terhadap sampah plastik. Dan Nina tidak hidup di kota besar ya? Nah, oke. Baik, Pak Nofrizal, apakah tidak ada target yang lebih ambisius lagi sih soal sampah plastik ini? Itu sangat ambisius sekali, Mbak. Negara lain di dunia melihat Indonesia sangat ambisius dan kita komit melakukan itu. Kita juga memiliki regulasi-regulasi yang mempercepat proses itu. Misalnya sekarang kita punya regulasi terkait dengan peran dan tanggung jawab oleh produsen, Mbak. Jadi industri manufaktur, retail dan sebagainya itu punya tanggung jawab. Betul. Jadi kondisi ekosistemnya ini makin membaik. Kemudian juga kita membangun iklimnya juga dengan baik. Ya. Oke, supaya tidak konsumen melulu ya yang disalahkan, tetapi juga produsen harus ambil tanggung jawab. Baik, saya beralih ke urusan Nina. sampah, urusan kolaboratif, Mbak. Semua punya peran. Setuju. Nina, kemarin sempat ke Amsterdam untuk bicara di forum dunia. Bisa diceritakan tidak? Forum apa dan Nina ngomong apa sih? Ya, jadi pada tanggal 21 Oktober kemarin, saya diundang oleh Plastic Soup Foundation untuk mengikuti Plastic Health Summit yang diselenggarakan di Amsterdam bersama ayah saya dan ibu saya. Nah, itu di situ itu membahas tentang dampak sampah plastik, mikroplastik gitu ya pada lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi ada peneliti-peneliti yang meneliti mikroplastik di darah, di plasenta. Nah, kemudian juga ada aksi-aksi ya gerakan anak muda dan saya di bagian terakhir di videonya. Dan ya saya bertemu banyak sekali orang-orang yang sama-sama aktivis juga, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai misi yang sama gitu. Jadi senang bisa ketemu. Pasti bertukar strategi kampanye ya? Iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ibu Daru. Tadi saya sudah gantung nih pertanyaan sebelum iklan. Nina ini kecil-kecil cabai rawit, itu warisannya siapa? Kok bisa dia sampai punya kepedulian yang sedalam ini tentang sampah plastik? Iya, Nina itu memang sejak kecil anaknya itu cenderung percaya diri dan suka tampil di depan publik gitu Mbak. Jadi sejak TK, SD dia sering ikut pagelaran seni atau lomba storytelling gitu. Dan dia tuh orangnya selalu agak cerewet gitu ya. Jadi kalau ada nggak pas sama kemauan dia atau pikiran dia itu dia langsung ngomong gitu. Jadi memang anaknya itu ekspresif dan cenderung bawel gitu ya, dan dia sangat langsung to the point gitu, apa yang jadi keluh kesah dia itu dia akan langsung ungkapkan gitu. Jadi itu juga yang menjadi pemicu kenapa Nina ini bisa tampil dan menunjukkan kepeduliannya, keresahannya ke forum publik bahkan sampai di forum internasional gitu, karena memang dia bisa menyampaikan perasaannya dan gagasannya itu dengan terbuka gitu. Oke, emang tinggal harus dicarikan jalannya saja supaya betul-betul komit dengan aktivisme yang ini begitu. Tapi terakhir Bu Daru, kami juga penasaran sebenarnya, Nina itu kan sudah aktif sejak beberapa tahun yang lalu, artinya bahkan mungkin sebelum SMP. Kalau keseharian Nina itu seperti apa sih? Main nggak sama teman-teman sebayanya? Iseng nggak anaknya?
atau kadang-kadang ngambek nggak sesuai dengan umurnya? Ya main sih sama. Sama ya? Iya, teenager gitu ya. Jadi anak SMP tuh suka ya ceria. Kadang dia juga lihat film, dengerin lagu. Dia juga suka menggambar, ya jalan-jalan, main sepeda dengan temennya. Jadi tetap interaksi dengan teman di rumah maupun di sekolah itu juga tetap berjalan dengan normal lah gitu. Oke, jadi memang masih remaja sesuai dengan usianya, tapi punya kepedulian tinggi. Terakhir Nina ngefans sama siapa saat ini? Sama Greta Thunberg. Greta Thunberg, oke. Pasti bercita-cita untuk berkolaborasi, bikin kampanye tentang lingkungan ya? Oke. Ketemu. Oke, saya doakan semoga sukses, semoga benar-benar bisa ketemu Greta dan berkolaborasi untuk menciptakan kampanye tentang lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak muda di masa depan. Terima kasih Nina, terima kasih Bu Daru. Pak Nofrizal, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Selamat malam semuanya, sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih.